nama saya Najwa Ata Ismail. Kami dari kelas 12 Tembok akan memaparkan materi tentang asuransi pengangkutan pengiriman barang. Disimak ya videonya. Di sini kami akan menjelaskan pengertian asuransi pengangkutan pengiriman barang, fungsi dan manfaat asuransi pengangkutan pengiriman barang, dan yang terakhir jenis-jenis asuransi pengangkutan pengiriman barang. Yang pertama, ada pengertian asuransi pengangkutan pengiriman barang. Asuransi pengiriman barang atau pengangkutan adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat rusak atau hilangnya barang selama proses pengiriman. Produk ini bisa digunakan kalau kamu ingin mengirim barang, baik saat perjualan online maupun menjalankan bisnis skala besar. Biaya asuransi pengiriman barang pun bervariasi loh, tergantung pada perusahaan atau ekspedisi yang dipilih. Contoh, proteksi pengiriman barang Tokopedia tentu berbeda dengan Tiki. Tanpa panjang lebar, berikut ini ulasan lengkapnya. Fungsi dan manfaat asuransi pengiriman barang. Nggak ada yang bisa jamin kalau barang yang kamu kirim selalu selamat sampai tujuan. Alasannya, risiko di jalan nggak ada yang tahu. Bisa saja tiba-tiba terjadi musibah yang menyebabkan barangmu rusak. Nah, fungsinya adalah bagaimana memberikan perlindungan terhadap barang yang dikirimkan ke penerima. Perlu diketahui bahwa pihak kurir gak wajib bertanggung jawab terhadap barang yang kamu kirim apabila rusak atau hilang karena kejadian gak disengaja. Oleh sebab itu, pihak pengirimlah yang harus mempersiapkan risiko apapun dengan membeli asuransi. Jenis asuransi pengangkutan barang. Nah, produksi atas barang atau kadang disebut asuransi pengangkutan barang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu darat, laut, dan udara. 1. Asuransi pengangkutan laut Mariners Cargo. Asuransi pengangkutan laut memberikan jaminan terhadap kerusakan atau kehilangan barang akibat bahaya-bahaya laut selama barang dikirim melalui laut. Contoh kondisi yang ditanggung adalah kebakaran atau ledakan kapal kadas, membuangkan barang untuk menyelamatkan kapal, dan lain-lain. Ada beberapa jenis jaminan yang bisa dipilih oleh nasabah asuransi, yaitu 1. ACCC atau klausa C. Ledakan dari kebakaran kapal kandas, terbalik atau tenggelam konter di darat sebelum dan sesudah barang dibongkar muat untuk masuk kapal atau alat pengangkut terbalik. Alat angkut bertabrakan dengan objek lain di luar air. Pembongkaran barang di pelabuhan, kondisi penyelamatan umum di mana kargo harus dibuang ke air untuk penyelamatan kapal. ACCB atau klausa B. Sama dengan jaminan pada ACCC, namun dengan tambahan gempa bumi, petir, letusan gunung api, masuknya air ke dalam peti kemas, dan kapal karena bahaya laut, kali barang hilang saat bongkar muat. Yang ketiga, ACCCA atau klausa A menjamin semua risiko termasuk risiko dalam ACCC dan ACCB selama enggak tergolong ke dalam pengecualian iklim. Yang keempat, total loss only atau TLO. Di antaranya jaminan yang menanggung kondisi barang rusak sepenuhnya atau hilang akibat alat angkut. Lalu, pertanggungan menjadi batal apabila kerugian terjadi akibat perbuatan yang disengaja oleh tertanggung, kebocoran dan keausan alamiah kapal, dan sebagainya. Asuransi pengangkutan darat. Asuransi pengangkutan darat adalah asuransi yang bakal mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman lewat darat. Adapun jenis jaminannya sebagai berikut. Land Transit Cover A yang setara dengan ICCC, Land Transit Cover B yang setara dengan ICCA. asuransi pengangkutan udara. Asuransi pengangkutan udara adalah asuransi yang bakal mengganti kerugian jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman lewat udara. Perusahaan menyediakan asuransi pengiriman barang. Adapun beberapa perusahaan yang memberikan perlindungan atas objek barang selama proses pengiriman. Di antaranya adalah 1. Asuransi Sinarmas. Pilihan polis asuransi Sinarmas dikenal dengan nama Simas Cargo. Risiko yang ditanggung adalah perusahaan barang dalam pengiriman melalui laut, darat maupun udara, baik pengiriman domestik, transnasional. Untuk mendapatkan perlindungan asuransi ini, dapat beberapa persyaratan perlu dipenuhi. 2.
ada asuransi Tokyo Marine. Proteksi pengangkutan dari asuransi Tokyo Marine fokus pada barang dengan nilai besar. Produk ini cocok untuk eksportir, importir, perusahaan logistik atas nama pelanggan, produsen, dan pedagang yang terlibat perdagangan internasional. 3. Ada asuransi Awasta. Asuransi memberikan perlindungan pengiriman jangkauan nasional dengan nilai klaim sedang. Adapun biaya pengiriman barang Awasta disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. 4. Asuransi ACA atau Asia Central Insurance. Asuransi ACA menawarkan jasa pengiriman asuransi satu kali perjalanan dengan nilai di bawah 1 miliar. Asuransi pengiriman 3. Melalui perusahaan ekspedisi atau mengenakan kurir selain asuransi kargo, proteksi ini juga sering diartikan sebagai asuransi yang melindungi pengiriman paket menggunakan kurir. Yang pertama, asuransi pengiriman barang JNE. Gak hanya mengantarkan paket, JNE juga menyediakan proteksi dengan biaya asuransi pengiriman barang terjangkau. Hal ini bertujuan supaya pelanggan merasa aman saat mengirimkan barang, apalagi preminya sangat murah. Yang kedua, asuransi pengiriman barang Tiki. Asuransi Tiki juga menawarkan proteksi dengan premi sebesar 0,225% per nilai barang. Beberapa dokumen diberikan ketentuan uang pertanggungan tertentu. Misalnya untuk ijazah, paspor, STNK motor, dan SIM adalah 500.000. Sementara KTP atau kartu keluarga 150.000. Akta kelahiran 200.000 dan STNK mobil 1,5 juta. 3. Asuransi pengiriman barang Tokopedia. Proteksi yang kamu pesan lewat Tokopedia menawarkan pertanggungan sampai 100 juta loh. Namun memang premi atau biaya asuransi pengiriman barang yang dihadirkan relatif lebih tinggi, yaitu 0,4% dari harga barang. Kalau kamu mau tahu prosedur detailnya, silahkan cek artikel asuransi Tokopedia. Risiko bisa terjadi kapanpun terhadap barang yang kamu kirim. Bila terjadi kehilangan, bayangkan berapa besar kerugian yang kamu terima. Oleh sebab itu, perlindungan ini sangat penting. Sekian video pemaparan dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jika kalian tertarik untuk mempelajari pelajaran tersebut lebih lanjut, kalian bisa masuk ke SMK Negeri 11 Bandung dan mengambil jurusan manajemen